Selamat pagi, salam jumpa untuk anak-anak semuanya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pertemuan lanjutan. Ya, ke pertemuan lanjutan itu identitas trigonometri. Di pelajaran sebelumnya, kamu kan sudah belajar tentang sudut-sudut di berbagai kuadran ya, di berbagai kuadran ada kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, ini hanya lanjutan ya, hanya lanjutan itu identitas trigonometri. Jadi nanti ini sangat penting untuk kamu dalam pengerjaan soal. Pada dasarnya misalnya kalau masuk perguruan tinggi atau UNBK ya, atau zona akhir sekolah, ini sering dimasukkannya identitas trigonometri. Dan ini berhubungan dengan pelajaran yang sebelumnya. Ayo, maka mari kita simak sama-sama ya anakku. Kamu fokus, kita belajar hari ini identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri nanti ada 3 rumusnya. Yang pertama itu rumus kebalikan. Rumus kebalikan ini bacanya CSC, ini artinya kosekan. Kosekan alfa itu sama dengan sin alfa. Berarti kalau dia sin alfa sama dengan, ulangi. Ini kosekan alfa, ini kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Kan perbandingan trigonometri itu ada 6. Ya, mulai dari sin, cos, tan, cot, sek, kosek ya. Iya kan? Nah, yang disebut di sini dimulai dari kosekan. Kalau kosekan alfa, rumus kebalikannya adalah 1 per sin alfa. Kalau sin alfa berarti kebalikannya adalah 1 per kosekan alfa. Begitu ya. Begitunya kira-kira atau bisa yang salah? Oke, itu yang benar ya. Nah, kalau dia sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kalau kotangin alfa itu sama dengan 1 per tangin alfa. Itu rumus kebalikan. Ya, itu rumus kebalikan. Nah, yang kedua kita akan bahas rumus Pitagoras. Kita ingat ya, kita masih ingat dalam kepala kita. Ada 3 rumus tadi Miss bilang. Yang pertama tadi rumus kebalikan. Kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kotangin alfa sama dengan 1 per tangin alfa. Itu yang pertama. Kita masuk rumus Pitagoras. Ada 2 versi, tapi jawabannya sama ya. Ada kalanya nanti kau menggunakan soal seperti ini. Sinus kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ya, ini pakai alfa. Kalau yang di sebelah kanan ini pakai A. Pakai A. Jadi dia boleh diganti, boleh A, boleh B, boleh Q, boleh theta ya. Tergantung soal nanti, tergantung apa permintaan soal. Nah, ini juga sama. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Itu sama rumusnya ini ya. Lalu ini yang kedua. Kosekan kuadrat alfa dikurang kotangin kuadrat alfa sama dengan 1. Ya. Nah, boleh nama lainnya juga boleh dibuat seperti ini ya. 1 ditambah tangin kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Kan kalau di sini kosekan. Kosekan kuadrat alfa, kosekan kuadrat alfa ditambah kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, kalau di sini 1 ditambah tangin kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Ya. Lalu rumus yang ketiga, sekan kuadrat alfa dikurang tangin kuadrat alfa sama dengan 1. 1 ditambah cot kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ini ada kebalikan sedikit. Ini kemarin ya. Kosekan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa dikurang cot kuadrat alfa sama dengan 1 itu kemarin ya. Kita pindahkan si kotangin ini ke kanan, maka dia menjadi positif kotangin kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Atau boleh juga dibikin 1 per sin kuadrat alfa. Karena kosekan itu tadi, karena kosekan alfa itu adalah 1 per sin alfa. Jadi boleh dibikin dia 1 per sin kuadrat alfa ya.
Ini ada 3 rumusnya. Nanti kau gunakan rumus ini sesuai permintaan soal. Apa mau soalnya kau kerjakan, seperti itu yang kau buat, ya. Kalau nanti diketahui itu kosekan, ya enak. Tapi kalau yang diketahui sinus, maka untuk mencari kosekan kau gunakan 1/sin² alfa. Itu rumus Pitagorasnya. Nah, sekarang rumus yang ketiga adalah rumus perbandingan. Tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Ya. Tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Jadi kalau pada rumus perbandingan itu tangen alfa sama dengan sin per cos, kotangen alfa sama dengan cos per sin. Itu harus kamu ingat ya. Nah, ada contoh soal Miss buat di sini. Satu saja ya. Katanya, bentuk lain dari 1 ditambah cos 2A per sin 2A adalah, ada pilihannya A sampai E. Maka ayo mari kita bahas ya. Katanya kita gunakan rumus identitas ganda ya. Cos kuadrat, bukan cos kuadrat. Cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Itu kalau sin 2A. Kalau rumus dari sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Jadi di soal ini udah Miss beritahu samamu, ada juga rumus ganda. Ada cos 2A, ada sin 2A. Ya. Jadi banyak rumus yang boleh kamu gunakan. Nah, mari kita buat katanya. 1 ditambah cos 2A per sin 2A itu sama dengan 1 ditambah nama lain dari cos 2A itu apa? 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Ya, per 2 sin A. Tadi ini ya, sin 2A artinya apa? 2 sin A cos A. Maka dia 2 sin A cos A. Gitu. Nah, yang di atas ini dia. 1 tambah 1 kan 2. Ya kan? Nah, kalau positif kali negatif, negatif. Maka hasilnya menjadi 2 dikurang 2 sin kuadrat A per 2 sin A cos A. Kita keluarkan 2-nya ya. 2 kali 1 kan 2. 2 dikali min sin 2A ya, 2 sin pangkat 2A. Ya, itu tetap aja di sana, hanya kita mengganti lokasinya aja ya. Kita keluarkan 2-nya, tinggal berapa di dalam. Nah, begitu. Jadi tinggal dia apa? 2 dikali 1 dikurang sin kuadrat A per 2 sin A cos A. Ya. Nah, mana yang boleh kita sederhanakan di sini? Mana yang boleh? Karena ini, lihat. 1 dikurang sin kuadrat A itu nama lainnya apa? Cos kuadrat A. Di rumus Pitagoras kita buat. Ya. Di rumus Pitagoras, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti untuk mencari sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Untuk mencari cos kuadrat alfa itu menjadi sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Kita gunakan di sini. 1 dikurang sin kuadrat alfa, nama lainnya adalah cos kuadrat alfa. Sehingga hasilnya menjadi 2 cos kuadrat alfa. Nah ini, 2 sin alfa cos alfa. Itu nama lainnya apa? Nih, 2 sin alfa cos alfa. Nama lainnya apa? Sin 2A, ya kan? Sin 2A. Lalu cos, ini dia nih. 2 cos kuadrat alfa artinya apa? Cos 2A. Cos 2A. Tapi 2-nya sama-sama kita habiskan. Habiskan aja. Sorry. Habiskan aja nih, habis. Tep. 2-nya kita coretkan ya. Tep. Tinggal cosinus kuadrat A per
sin A cos A. Jadi kalau kosinus kuadrat A itu cos A, karena tadi kan duanya udah kita coret. Tinggal cos A per sin A. Nah, cos A per sin A nama lainnya adalah kotangen. Ingat ya, di rumus perbandingan. Kotangen itu adalah kosinus A per sin A. Nah, dapat ya di sini dari mana dapat kotangen ini? Kotangen ini dapat dari nama lain dari cos per sin. Itu kita gunakan rumus perbandingan. Di mana kalau rumus perbandingan katanya kotangen itu sama dengan cos per sin. Oke, kira-kira di soalnya paham ya anakku? Nah, ini ada tugas kamu. Katanya, kamu buktikan bahwa tangen alfa dikurang kotangen alfa sama dengan 1 dikurang 2 cos kuadrat. Sorry, kok alfa pula baca ya. Theta. Oke, sorry, ulang lagi. Katanya, buktikan bahwa tangen theta dikurang kotangen theta sama dengan 1 dikurang 2 cos kuadrat theta per sin theta cos theta. Ya. Nah, ini yang menjadi tugas kamu. Misalnya kamu mengerti, ingat, kamu harus mengingat 3 rumus tadi. Rumus kebalikan, Pitagoras, perbandingan ya, nakku. Masing-masing rumus itu punya kegunaan masing-masing. Ya, dan masih banyak lagi rumus-rumus. Jadi silakan kamu ingat, kamu pahami, dan kamu coba kerjakan tugas ini ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Goodbye.